Selamat datang di Pacelathon RRI Yogyakarta. Sugeng Rawuh ya untuk kali ini pendengar dan pemirsa. Jadi kalau Anda pernah menyimak tentang tradisi laku lampah Mubeng Benteng Keraton Yogyakarta, itu yang memang selalu diadakan sebagai sebuah ritual di Keraton Yogyakarta, rutin diadakan setiap malam satu suro. Nah, serem ya kalau menyebutkan malam satu suro, tapi kali ini kita mendengar kemarin belum lama bahwa tradisi laku lampah ini akan dijadikan sebuah wellness tourism. Artinya juga akan diadakan dan pelancong, para wisatawan pun juga akan ikut bisa melakukannya di luar tanggal 1 suro. Tapi bagi yang belum tahu ya tentang tradisi Mubeng Benteng laku lampah Keraton Yogyakarta ini apa, kita langsung saja jumpai tamu saya di Pacelathon untuk edisi kali ini bersama Eyang Panji. Nyebutnya Eyang Panji karena Eyang Panji ini bernama asli Agustina Ismurjilah, tapi dikenal dengan nama Eyang Panji. Panggilannya adalah Eyang Panji. Sudah terkenal ya beliau ini, dan kemarin baru saja mendapatkan anugerah kebudayaan penghargaan sebagai pelestari budaya ritual. Kita langsung saja jumpai Eyang Panji. Kulon nuwun Eyang Panji. Apa kabar ini Eyang Panji? Baik, puji Tuhan, sehat. Sehat ya Eyang Panji. Sehat. Eyang Panji kalau boleh tahu sekarang usianya berapa nih Eyang Panji? Sekarang 76. 76. Ya. 76 Maka pantas dipanggil Eyang Ji, memang sudah tua. Ya, jadi Eyang Panji ini kan belum lama menerima anugerah penghargaan sebagai pelestari budaya ritual ya dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Nah, kali ini kita tadi sempat saya sebutkan bahwa laku lampah Mubeng Benteng ini saat ini akan menjadi wellness tourism ya untuk tahun kedepannya. Jadi wisatawan dari luar kan nanti bisa ikut laku lampah. Tapi sebenarnya kan yang belum tahu banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya tradisi laku lampah Mubeng Benteng Keraton Yogyakarta itu apa sih? Karena kalau saya dulu waktu masa kecil ya, dulu tetangga saya itu banyak yang mengikuti tradisi Mubeng Benteng. Sesuk malam siji suro, ojo lali disiapkan untuk Mubeng Benteng. Malam satu suro, topo bisu. Nah ini boleh diceritakan dulu nih, Eyang Panji. Tradisi Mubeng Benteng itu bagian dari laku prihatin. Prihatin itu suatu usaha mendekatkan pada Tuhan dan mengurangi yang sifatnya kenikmatan. Dan prihatin bagi orang Jawa ada dilakukan juga dengan puasa, dengan pergi ke tempat leluhur yang dianggap suci, mengharapkan blessing dan mendekatkan juga untuk Tuhan Yang Maha Esa. Mubeng Benteng tidak harus Jumat Kliwon atau satu suro. Misalnya ada seorang anak mahasiswa yang minta lulus ujiannya sukses, saya doakan. Setelah itu dia lapor pada saya, setelah pendadaran sukses, saya bilang, kamu janji harus Mubeng Benteng. Jadi juga Mubeng Benteng. Dan saya bilang, boleh pakai kendaraan, tidak harus berjalan kaki. Nah, khususnya orang Yogyakarta, itu Mubeng Benteng dilakukan di malam Jumat Kliwon atau satu sura. Jumat Kliwon dianggap hari yang suci. Hari Kamis adalah hari yang sifatnya penyuwunan, permohonan. Di malam Jumat itu mereka melakukan tirakatan. Satu di antara dengan Mubeng Benteng. Kenapa kok Mubeng Benteng? Kok tidak Mubeng Tugu misalnya? Karena Benteng keraton dianggap sumber dari wahyu, dari tatanan, dari kesabaran, dari keluhuran. Dengan Mubeng Benteng memohon pada Tuhan, mengharapkan mendapatkan sesuatu yang sifatnya keberuntungan. Khusus Mubeng Benteng itu dimulai tentunya Mubeng Benteng dari pagelaran terus ke kanan, dia ada di depan 4,3 km itu Mubeng Benteng. Dan di sini untuk satu suro
tidak hanya di tempat keraton, juga di desa dan juga di channel tempat saya. Khususnya keraton, bulan tradisi. Bulan Sura itu tidak diikuti dengan pesta-pesta seperti tahun baru, tapi dengan tirakat prihatin. Suro artinya keras, berani, punya kelebihan. Di bulan Sura itu untuk prihatin. Ada bulan Sura tidak boleh ada yang membangun rumah, perkawinan atau yang lain, justru prihatin. Untuk sarana mubeng beteng itu tentunya berpakaian sopan dan topo bisu, tidak ada ucapan, tidak ada omong-omong, tapi bersuara boleh loh ya. Kalau bersin boleh. Batuk, tapi untuk omong-omong tidak. Maka bisu artinya menyatukan diri, hati dan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang keluar dari mulut. Oke, nah ini artinya kalau tadi disebut mubeng benteng ini topo bisu. Tapi boleh bersuara. Artinya suara-suara yang batuk, tidak disengaja. Boleh. Batuk, bersin nggak boleh gitu ya. Omong-omong. Misalnya aku kesel gitu, itu nggak boleh ya? Boleh. Yang Panji ya. Itu sejak kapan sih sebenarnya tradisi mubeng benteng? Kalau untuk keraton bukan tradisi sejak dulu. Di bulan Sura adakan mubeng benteng. Sudah lama. Karena saya juga tinggal di dalam lingkungan keraton. Waktu saya selalu mengikuti tradisi dari keraton. Tapi saya sendiri maaf punya channel atau punya komunitas, saya juga adakan sendiri. Di keraton jam 12 tepat keliling beteng. Karena kita untuk menyambut tahun baru. Tahun baru 1 Suro itu ya. Ada di antara sarana atau syarat untuk menyambut tahun baru Sura, kita mengadakan semacam sesaji atau sajen, yaitu berupa jenang manggul. Artinya manggul memikul. Untuk menghadapi tahun baru bagaimana kita bisa harus kuat memikul suasana, memikul nasib, memikul halangan, memikul keadaan. Jenang manggul itu dibuat dari beras bubur putih, bubur beras putih, dan ada apa istilahnya adonan atau lawuh, sambal goreng krecek, kentang, ada rawisan, rajangan, telur, ada juga rawisan, ya? Rajangan tempe kecil-kecil. Oseng tempe, bukan? Ada ikan abon, ada juga deli ireng, dan bubur manggul selalu diikuti juga jenang dengan bumbu manggul. Itu dari buncis, didang saja, dan bumbunya bumbu manggul terdiri dari ada cabai, ada juga dari kacang, dan ada cabai yang dilembut itu. Itu sesajennya namanya ya? Bubur jenang manggul. Oke. Lain kalau misalnya namanya bumbu manggul seperti orang punya hajat tumpeng, lain lagi khusus dari jenang manggul. Yang kalau misalnya nih tradisi itu tidak dilakukan, apa yang terjadi itu dalam kepercayaan di lingkungan Keraton Yogyakarta? Saya kira tidak ada orang yang berkata tidak dilakukan. Kalau person boleh silahkan. Besok malam saya karena pergi tidak ikut mubeng beteng. Tapi keraton selalu mengadakan. Dan ini juga didukung antusias kepada penduduk, pada kawul ikut menyambut tahun baru, yaitu prihatin dengan topo bisu. Prihatin pasti dengan ada. Topo bisu ya. Iya, topo bisu. Kalau ini menjadi wellness tourism, ini kan artinya nanti semua bisa bergabung di sana ya. Pelancong, wisatawan. Nah ini apakah disambut baik begitu bisa, atau bagaimana? Karena ini termasuk melestarikan budaya ritual. Tidak harus satu suro. Itu suatu ide yang bagus. Kita mengajak bersama-sama dekat pada Tuhan Yang Maha Esa dengan laku prihatin, yaitu mubeng beteng. Prihatin, laku prihatin, laku prihatin, benteng ya. Leluhur kita kan dulu banyak yang pesan pada kita, mbok kamu ki prihatin,
biar kami hidupnya tentrem, biar cita-citanya bisa terlaksana, sekolahnya lulus baik, harus prihatin. Tanda petik mengurangi yang bersifat kenikmatan. Kenikmatan dunia. Ya misalnya anak-anak yang satu hari makan pakai telur ceplok 3 kali, sekarang 1 saja, prihatin. Prihatin. Nah, gitu. Pesannya itu ya, Ya, dari yang dari tadi ya, prihatin, laku prihatin. Sebenarnya mungkin bisa diterapkan ke semua ya, bahwa laku prihatin kita ambil. Laku prihatin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Terima kasih lantaran, yang Panji ya obrolannya di Pacelaton untuk edisi kali ini. Demikian tadi pemirsa juga pendengar ya Pacelaton, semoga banyak memberikan manfaat untuk Anda. Kita bicara lagi nanti di edisi yang lain tentang ritual tradisi budaya Yogyakarta. Sampai jumpa.